warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Randa Chania, NIM 19005107 akan menyampaikan laporan observasi tentang profil komunikator program PLS. Profil adalah gambaran dari informasi seseorang, sedangkan komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikasi atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikator program PLS adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam menyampaikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan profil komunikator program PLS pada pelatihan dan pembinaan kerja songket satu karya ciri khas Pandai Sike. Songket Pandai Sike adalah songket khas Pandai Sike, Sumatera Barat. Bahan pembuatannya adalah benang berwarna emas dan perak. Di Pandai Sike ada seseorang wanita yang bernama Erma Yulnita. Dia mempunyai songket satu karya dan sering melakukan pelatihan khususnya pada remaja perempuan. Songket satu karya berdiri sejak tahun 1985. Erma Yulnita menuturkan bahwa pentingnya bagi remaja Pandai Sike memiliki keterampilan dalam menenun. Dia mengadakan pembinaan dan pelatihan kerja bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari warisan nenek moyang. Selanjutnya, Erma Yulnita mempunyai sentra kerajinan songket terbesar di Sumatera Barat, terletak di Nagari Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sudah ratusan tahun perempuan Pandai Sike pandai menenun. Pandai Sike terkenal sebagai nagari wisata pengrajin songket. Selanjutnya, saya akan menyampaikan laporan observasi tentang tahapan komunikasi persuasi. Yang pertama yaitu menentukan sasarannya. Sebelum melakukan pelatihan dan pembinaan kerja, seorang pelatih melihat kepada siapa sasaran yang akan ia tuju dalam melakukan pelatihan, sehingga program yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pesertanya, serta seorang pelatih mempersiapkan seperti apa metode atau langkah-langkah yang akan dilakukan selama pelatihan berlangsung. Contohnya, seorang pelatih di Nagari Pandai Sike yang bernama Erma Yulnita, dia memberikan pelatihan dan pembinaan kerja bagi ibu rumah tangga, khususnya bagi remaja perempuan. Yang kedua yaitu menentukan materi. Setelah pelatih menentukan siapa sasaran yang akan diajarkannya, maka dari itu dia akan menyiapkan beberapa bekal materi yang akan disampaikan kepada peserta pada program pelatihan dan pembinaan kerja tersebut. Contohnya, Ibu Erma Yulnita menyampaikan materi bagaimana cara keterampilan menenun serta bagaimana praktek-praktek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan pendekatan. Setelah itu, seorang pelatih penting melakukan pendekatan terhadap sasaran warga belajarnya, karena pelatih harus dapat mengubah sikap, kepercayaan, dan tindakan komunikan. Tentunya pelatih juga melakukan pendekatan yang mana yang cocok dilakukan kepada warga belajarnya. Contoh, seorang pelatih melakukan pendekatan secara langsung kepada warga belajar supaya apa materi dan praktek yang akan disampaikan dapat diterima dengan cepat. Yang keempat, menginformasikannya. Pelatih dan pembina kerja memberikan informasi tentang keterampilan sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Informasi yang diberikan harus dikemas dengan sebaik mungkin sehingga dapat menarik minat warga belajar. Contohnya, pemberian informasi tentang materi keterampilan dan bagaimana praktik dalam melaksanakan keterampilan tersebut. Yang kelima, menjelaskan. Selanjutnya, para pelatih dan pembina memberikan gambaran atau contoh yang lebih detail dari informasi atau pesan yang disampaikan tersebut menjadi lengkap, supaya warga belajar memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih lengkap, dan pelatih dapat mempraktikkannya secara langsung di hadapan warga belajar. Contohnya, pada saat proses pelatihan dan pembinaan kerja, pelatih langsung mempraktikkan bagaimana kegiatan menyulam dan menenun, beserta bagaimana detail-detail dari motif keterampilan tersebut. Yang keenam, meyakinkan. Di sini, peran pelatih adalah bagaimana untuk mengubah persepsi dari dan mindset warga belajar
sehingga memiliki pemahaman yang positif terhadap pesan atau materi yang telah disampaikan. Contohnya, para pelatih dan pembina meyakinkan warga belajar bahwa dampak setelah mengikuti proses pelatihan dan pembinaan kerja ini sangat positif dan mempunyai peluang yang sangat besar bagi kehidupan. Yang ketujuh, membujuk. Mengingat tidak semua warga belajar yang berminat dalam mengikuti pelatihan dan pembinaan kerja, para pelatih ini mengajak atau membujuk warga belajar untuk ikut serta terhadap program yang telah dibuat. Dalam tahap ini, warga belajar akan melihat manfaat atau dampak yang didapatkan pada dirinya selama mengikuti proses pelatihan dan pembinaan kerja tersebut. Contohnya, pelatih membujuk warga belajar untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan kerja serta memberikan pemahaman terhadap dampak positif yang akan didapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedelapan yaitu mendapatkan persetujuan dan komitmen. Bagian ini merupakan tahap akhir dari komunikasi persuasi, yang mana pada akhirnya warga belajar setuju dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pelatih, di mana para pelatih bisa juga melihat bagaimana respon warga belajar, apakah ia dapat menerima dengan baik materi teori dan praktik yang diberikan atau tidak. Saya akan menyampaikan laporan hasil observasi komunikasi persuasi secara tulisan. Komunikasi persuasi secara tulisan adalah bentuk komunikasi yang disampaikan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan untuk mempengaruhi sasarannya dengan menggunakan alternatif dalam bentuk tulisan. Dengan adanya komunikasi persuasi secara tulisan ini kurang lebih mampu untuk mengajak masyarakat mengikuti pelatihan dan pembinaan kerja songket. Di sini saya melakukan observasi pada kerajinan songket yang ada di Negari Penasike yang dipimpin oleh Ibu Erma Yulnita. Adapun beberapa cara yang dilakukannya dalam komunikasi persuasi dalam bentuk tulisan adalah: yang pertama, dalam bentuk blog. Ini adalah salah satu alternatif yang dilakukan oleh Erma Yulnita untuk dapat menyampaikan, menjelaskan, serta mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan kerja songket. Dalam tulisan tersebut, dia juga menjelaskan bagaimana keuntungan yang didapatkan dari mengikuti pelatihan kerja secara langsung dalam pembuatan songket. Yang kedua, menggunakan media sosial. Pada saat sekarang ini, sudah tidak diragukan lagi bagaimana canggihnya alat teknologi komunikasi. Maka dari itu, Erma Yulnita memilih untuk menggunakannya untuk mengajak masyarakat. Dikarenakan mempelajari songket ini khusus untuk warga Pandesike, dia berpikiran ingin membagikan ilmunya kepada perantau yang tidak bisa datang langsung untuk mengikuti program pelatihan. Yang ketiga, menggunakan spanduk atau baliho. Ini salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembinaan dan pelatihan. Adanya tulisan pada media ini secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat secara luas, karena biasanya pemasangan spanduk ini di tempat keramaian agar dapat dilihat oleh banyak orang, sehingga pesan yang dapat disampaikan dapat dengan mudah tersebar. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan laporan hasil observasi komunikasi persuasi secara lisan. Komunikasi persuasi secara lisan merupakan bentuk komunikasi persuasi yang dilakukan secara langsung kepada orang lain yang bertujuan untuk mempengaruhi mereka sehingga mereka bertindak sesuai yang diharapkan oleh seseorang komunikator. Observasi yang saya lakukan pada pelatihan dan pembinaan kerja kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk komunikasi persuasi secara lisan yang telah dilakukan oleh Ibu Erma Yulnita. Adapun beberapa bentuk komunikasi persuasi secara lisan yang telah dilakukannya adalah: yang pertama, secara personal atau individu. Pada program pelatihan dan pembinaan kerja tersebut, Ibu Erma Yulnita melakukan komunikasi langsung kepada salah satu atau seorang individu. Dia mengajak langsung serta mengajarkan bagaimana program yang akan dilaksanakannya, membujuk dan memberikan materinya pada satu orang individu. Tujuannya secara personal atau individu ini adalah supaya dengan mudah untuk mengajak komunikan tersebut. Yang kedua, secara kelompok.
Pada acara pelatihan ini, Ibu Ermayunita memberikan langsung materinya kepada masyarakat banyak. Bisa juga dalam kegiatan perkumpulan lainnya. Tujuannya dengan memberikan materi kepada sekelompok orang adalah supaya informasi yang diberikan cepat tersalurkan dan tersampaikan kepada orang banyak. Baiklah, sekian laporan observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.